Sekarang kita masuk ke intent ya. Intent ini untuk pindah halaman. Nah, intent ini sebenarnya ada dua ya, eksplisit dan implisit. Kita belajar dulu yang eksplisit. Nah, apa sih yang intent lakukan ini ya? Jadi intent ini suatu objek yang digunakan untuk merequest aksi ke komponen aplikasi lain. Bisa ke activity ya, atau mungkin komponen aplikasi yang lain. Kemarin kita belajar komponen aplikasi ada macam-macam. Ada broadcast receiver, ada service. Nah, ini kita pakai yang activity dulu untuk pindah halaman ya. Salah satu contohnya adalah untuk start activity, untuk memulai activity lain. Sebenarnya untuk yang lain bisa untuk start service, untuk deliver broadcast. Nah, ini beda komponen aplikasi. Oke, ada dua, start explicit intent dan implicit intent. Kalau yang explicit itu kita tentukan sendiri secara eksplisit ya, ketika kita melakukan coding di aplikasi di Android, kita mau dia start activity buka activity apa, misalnya dari halaman utama ke activity keranjang belanja. Kita tentukan secara langsung. Yang kedua yaitu yang implicit. Yang implicit ini kita nggak menentukan, tapi menyuruh sistem untuk menemukan activity yang sesuai. Seperti kalau kita pernah mau ngirim email atau mau share foto, kita klik share. Ketika kita klik share itu sistem memberikan pilihan aplikasi yang bisa menghandle. Jadi misalnya ketika kita nge-share foto itu ada macam-macam ya, bisa di email, bisa di WhatsApp, bisa di Telegram dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh implisit. Jadi tidak ditentukan secara langsung. Oke, untuk yang eksplisit, contohnya di sini untuk pindah halaman, maka kita perlu bikin objek intent. Caranya seperti ini, intent, new intent. Ini activity tujuannya. Ini kalau nggak salah konteks ya, saya lupa ini konteks atau di sini itu antara konteks atau activity saat ini. Kayaknya konteks ini konteks. Ini activity kelas tujuan ya, yang mau kita buka. Lalu kita tinggal panggil method start activity, kita masukkan intent yang udah kita buat tadi. Ya benar ya, konteks ya. Konteks ini activity class. Jadi intent ini bisa membawa konteks, bisa membawa activity tujuannya ya. Ini contohnya, kita mau ke Hello World class. Nah, intent ini juga bisa membawa data ketika dia berpindah ke activity lain. Nah, nanti di kasus praktikum ini yang nanti teman-teman lakukan adalah kita nggak pakai database. Jadi ketika mau login, register dulu. Ketika register, masukkan nama atau mungkin username, password. Nanti ketika di save, dia membawa data ke halaman login untuk dijadikan username password untuk login ya. Jadi nanti username passwordnya tersimpan sementara saja, jadi nggak selamanya ketika aplikasi itu tutup ya udah hilang datanya. Jadi dibawa ke halaman login kembali untuk dilakukan login ya, username-nya tadi apa harus ingat ya, passwordnya apa. Kalau benar sesuai dengan yang register maka dia masuk ke halaman utama. Nah, kita bisa ngirim data ke dalam intent, ada dua cara menggunakan data, menggunakan extras. Kalau data ini cuma satu data ya, sementara kalau extras itu kita bisa kirim banyak data. Nah, ini contoh yang data ya. Pakai caranya intent.set data. Kita bisa ngirim string, contohnya di sini, atau file. Kita menggunakan
put extra. Put extra ini bisa diisi lebih dari satu ya. Dengan format key value, ini key-nya, ini value-nya. Kalau nggak salah minggu lalu sudah kita bahas gimana itu key, gimana itu value-nya, ini isinya, ini yang nanti kita panggil. Atau dalam satu objek bundle, kita tampung semua, baru kita taruh di put extras, masukkan bundle-nya. Nah, untuk ngambil datanya, maka kita tinggal ambil dari, kita bikin objek intent, tinggal get data. Ya. Get data atau get extra. Get extras ini dapat bundle, kalau satu persatu bisa pakai tipe datanya ya, get integer extra. Ini key-nya, key yang harus kita ingat ya, seperti ini tadi. Sukses score name ini key-nya. Nah, ini value default ketika key tersebut nggak ketemu. Oh, key-nya salah, sehingga dia mengembalikan nilai 0. Nah, start activity sendiri ada dua macam. Ya. Start activity yang biasa tadi, ketika dia start activity, dia membuat activity baru. Ya. Jadi misalnya activity A, start activity B. Jadi activity A, activity B, terus nanti kalau misalnya mau kembali ke activity A, dia harus start activity lagi ya. Start activity lagi, maka akan muncul activity A yang baru ya. Misalnya dia start activity A di activity misalnya A, start activity B, di B start activity A, maka activity A ini akan ada dua ya, ditumpukan. Jadi A, B, A. Nah, misalnya skenario-nya adalah seperti login sama register tadi. Pertama kita di halaman login, lalu kita ke halaman register dan mau kembali ke halaman login dengan membawa hasil, dengan membawa result, maka kita gunakan yang kedua ini, starting activity for result. Ya. Sehingga nanti tumpukan stack-nya itu A, terus di atasnya itu B. Nah, nanti ketika dia kembali ke A, itu menggunakan metode finish, sehingga dia tidak membuat stack, membuat activity baru di atas A, tapi di atas B, tapi B-nya ini nanti apa namanya destroy dan kembali ke A. Nah, gimana caranya ya? Nah, ini nanti bisa dicoba sendiri nih ya. Saya langsung praktekkan saja, bisa dibaca-baca sendiri. Oke, langsung saja kalau gitu. Nah, ini ya. Saya perbesar. Nah, ini nanti login formnya ada username, password, ini edit text bisa diisi. Tapi karena belum ada yang tersimpan, username sama passwordnya, maka kita klik register dulu. Nah, kita bikin variabel string temporary username, sama temporary password, sama temporary nama. Nah, ini untuk menampung nanti username, password, sama nama. Pertamanya masih kosong ya. Ketika kita klik register, dia masuk ke form registrasi. Form registrasi ini dia ngisi nama, email, password. Lalu klik save. Ketika klik save, dia kembali ke login form. Kembali ke login form ya. Tapi bukan membuat activity baru, tapi dia kembali ke stack yang bawah. Karena ini stack pertama login form, lalu ditumpuk lagi oleh activity yang baru yaitu register form, sehingga register form ini ada di atasnya login form ya. Saya gambarkan aja ya. Nah, ini pertamanya di sini login form. Lalu ketika dia ngeklik register, itu ada dua tumpukan ya. Nah, ini yang warna hitam itu register, yang warna jingga itu login. Nah, nanti agar kembali ke sini dan membawa data, itu nggak bisa kita klik back. Kalau kita klik back, ya dia nggak bawa apa-apa ya. Dia nggak bawa data registrasinya, sama saja dengan kita cancel. Kita cancel kembali ke login form tanpa membawa data. Agar dia bisa kembali dengan membawa data, maka nanti
kita gunakan start activity for result dari sini, dari login form ke register form, ini gunakan start activity for result. Start activity for result, nanti untuk kembali lagi ke sini ya, ini gunakan metode ya ini bentar. Finish ya finish. Gunakan metode finish sehingga dia nanti bisa kembali sambil membawa intent ya, sambil membawa data. Nah, kalau kita pakai start activity biasa, maka kembalinya kita nggak bisa pakai finish. Kalau kita pakai metode finish, dia nggak bakal kembali. Maka kita pakai metode start activity for result, lalu finish, dia bisa kembali dengan membawa data. Tapi kalau kita pakai start activity, lalu kembalinya start activity lagi, maka akan ada 3 tumpukan ya. Tumpukannya jadi seperti ini. Nah, jadi nanti teman-teman harus hati-hati ketika melakukan start activity. Sehingga kalau teman-teman pernah pakai aplikasi, terus di back itu kok baliknya aneh ya. Misalnya kita masuk di halaman utama, keranjang belanja, lalu check out, lalu kita back itu ternyata nggak sesuai harapan kita. Harusnya kan kalau kita dari sini, dari halaman utama login form ini kan halaman paling awal ya. Kalau kita back kan harusnya aplikasi itu tutup ya, close. Tapi karena kita pakai start activity, ketika sudah di halaman paling pertama, yaitu halaman login ini kan kalau kita buka aplikasi, nanti halaman login ini muncul pertama. Sehingga otomatis kalau kita klik back, itu harusnya aplikasi tutup, ya, close. Nah, kalau kita pakai start activity, dan kondisinya sudah seperti ini, kalau kita klik back, dia kembali ke register. Kita klik back lagi, dia baru kembali lagi ke halaman login. Kita klik back lagi, baru dia close. Nah, sehingga sebenarnya kurang tepat, sehingga user interface-nya kurang baik menurut saya. Sehingga gunakan start activity for result agar tidak terjadi seperti ini. Nah, kalau kita klik finish, nanti hasilnya lebih hemat memori ya. Dia kembali ke activity yang pertama ya. Dia seperti ini. Kalau kita klik back, dia close. Karena dia sudah di halaman paling pertama. Ya, ketika kita klik back, dia close ya, tutup. Nah, nanti ketika kembali ke halaman pertama ini, dengan klik finish, kita bisa ambil data username sama email sama password yang sudah kita masukkan di register form ya. Kita taruh di temporary misalnya. Di variabel temporary yang sudah kita taruh di activity login form ini tadi. Nanti tinggal login. Login ini ngecek apakah username-nya sama dengan temporary, apakah password-nya sama dengan temporary. Kalau sudah sama, ya start activity ke profile page, ke halaman utama yang nanti mau ditampilkan ya, halaman yang ada gambar mata, kumis tadi orang tadi ya. Dan selanjutnya. Saya contohkan dulu.